Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang-siang Ibu. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Ya, baik Bu. Baik Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya berada dalam keadaan yang baik ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu agar materi yang kita sampaikan itu dapat kita serap dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita kali ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kan kita sudah selesai membaca doa nih. Nah sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian melalui absen terlebih dahulu ya. Dini Fadila Liotin, Hadir Bu. Imas Rizky Salinda, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya Bu. Nah, hebat ya anak-anak Ibu semua, tidak ada yang apa. Artinya kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjutnya, Ibu minta untuk kalian semua cek nih sisi kanan dan juga sisi kiri kalian, apakah terdapat sampah? Tidak ada bersih. Nah, bagus kalau semuanya sudah bersih karena kita akan lebih nyaman ketika pembelajaran, ketika lingkungan kita itu bersih dari sampah. Baiklah. Nah, apakah ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin, pada pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai materi apa? Asam basa Bu. Ya benar, asam basa. Menurut pertemuan kita yang minggu lalu, asam basa itu pH yang seperti apa yang diklasifikasikan asam dan pH seperti apa yang diklasifikasikan dengan basa? Ada yang tahu? Dini Bu. Ya silakan ini. Kalau asam itu pH-nya itu kurang dari 7, kalau basa itu lebih dari 7 Bu. Iya benar. Jadi kalau pH asam itu pH yang di bawah 7, sedangkan pH basa pH yang di atas 7. Nah, berdasarkan materi yang pertemuan kemarin, ada yang tahu nggak salah satu tokoh yang mencetus asam basa? Saya Bu. Silakan, Mas. Roset Lauri Bu. Iya, berdasarkan Brosset Lauri itu apa yang dikatakan? Menurut Brosset Lauri. Asam basa merupakan senyawa yang mampu memberikan proton H+ pada senyawa lain yang disebut sebagai donor proton Bu. Nah, itu untuk apa? Yang asam. Untuk yang asam Bu. Sedangkan yang basa apa? Kalau yang basa ini merupakan senyawa yang menjadi penerima proton H+ dari senyawa lain dan ini disebut akseptor proton Bu. Nah, benar sekali ya jawaban dari Dimas. Oke, kan pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai asam dan basa. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian dua gambar. Nah, jadi di sini telah ditampilkan ya dua gambar. Nah, kalian amati kedua gambar tersebut dan apa yang membedakan kedua gambar yang telah ditampilkan. Dini Bu. Silakan Dini. Yang sebelah kiri Dini itu gambar sampo untuk bayi, kalau sebelah kanan Dini itu gambar sampo untuk orang dewasa Bu. Ya benar sekali. Jadi kita kan kita sudah dewasa nih. Jadi kita harus menggunakannya sampo yang di sebelah kanan kan, sampo yang ini. Ya Bu. Tidak menggunakan sampo bayi lagi karena kita sudah dewasa. Oke. Jadi sampo bayi itu tidak sama seperti sampo orang dewasa. Ketika sampo bayi masuk ke dalam mata itu tidak akan terasa perih. Nah, kira-kira kenapa? Itu akan terjawab pertanyaannya ketika kalian mencari perbedaan antara kedua produk shampoo yang ada di samping. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ini Bu. Iya, silakan Dimas. Kalau untuk sampo bayi itu Bu, karena dia memiliki pH balance atau pH-nya seimbang atau tetap. Jadi menurut saya sampo bayi dapat mempertahankan pH Bu. Iya, benar sekali. Jadi pada sampo bayi dapat kita lihat ya, ada tulisan pH balance, artinya pH-nya seimbang. Sehingga ketika pH kulit bayi itu kan sensitif.
Silakan Mas. Menurut saya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk dapat membedakan larutan penyangga dan larutan bukan penyangga, dan juga dapat mengklasifikasikan larutan penyangga berdasarkan komponen penyusunnya, Bu. Nah, benar. Jadi tujuan kita pada hari ini yaitu untuk dapat membedakan yang mana larutan penyangga dan juga yang mana yang bukan larutan penyangga. Dan yang kedua yaitu untuk dapat mengklasifikasikan yang mana larutan penyangga berdasarkan dari komponennya. Terus nanti yang ketiga, kalian juga akan bisa mendiskusikan mengenai komponen perbedaan dan juga komponen dari larutan penyangga. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan satu video agar kalian dapat menambah pemahaman kalian mengenai konsep dari larutan penyangga. Nah, silahkan diamati videonya dan dipahami. Teman-teman tahu nggak sih, di dalam air liur atau saliva manusia terdapat larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH air liur tetap stabil di antara 6,2 hingga 7,4. Kira-kira larutan penyangga itu apa ya? Penasaran? Simak percobaan berikut ya. Simak ya percobaannya. Ya, Bu. Nah, silakan dilihat pH-nya berapa? 12. Ya, 12. Nah, sekarang ditambahkan asam. Kita lihat berapa pH yang dihasilkan. 2. Nah, perhatikan pH-nya baik-baik. Pertama 9, pertama 11. Kita tambahkan dengan basa NaOH terlebih dahulu. Kita lihat berapa pH-nya. Diukur lagi pH-nya. Jadi 5. Nah, 5 kan? Dari 4,9. Nah, bagaimana teman-teman? Nah, di sini apa yang dapat kalian simpulkan dari selama 2 menit video ini berlangsung? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Dini Bu, Ya, silakan ini. ya jadi tadi di videonya itu diterangkan ketika NaOH dan HCl ditambahkan ke dalam air maka akan mengakibatkan pH air cepat berubah. Kemudian pada saat penambahan NaOH dan HCl ke dalam campuran CH3COOH ditambah CH3CONA, pH-nya relatif tidak banyak berubah, Bu. Tidak banyak berubah, Bu. Oke, benar ya. Di sini kita akan melanjutkan videonya lagi. Apa sih larutan penyangga itu? Diperhatikan lagi dan disimak Jadi lagi videonya. berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, kita dapatkan informasi bahwa penambahan NaOH dan HCl ke dalam air akan mengakibatkan pH air cepat berubah. Sedangkan penambahan HCl dan NaOH ke dalam campuran CH3COOH dan CH3COONA, pH-nya relatif tidak banyak berubah. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa ada sistem larutan yang pH-nya mudah berubah dan ada sistem larutan atau campuran yang pH-nya sukar berubah. Larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam, basa, atau dengan pengecilan, maka disebut dengan larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, sekarang timbul pertanyaan teman-teman. Kira-kira apa sih komposisi yang ada di dalam larutan penyangga itu? Penasaran? Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, di sini kita simak apa yang ada di dalam komposisi larutan Campuran penyangga. antara asam asetat dan natrium asetat di dalam percobaan ternyata dapat berperan sebagai sistem penyangga. Dalam sistem campuran ini terdapat beberapa spesies, yaitu CH3COOH yang tidak terurai, ion CH3COO- dan ion H+ yang merupakan hasil ionisasi dari sebagian kecil CH3COOH. Selain itu,
juga terdapat ion Na+ yang merupakan hasil ionisasi dari natrium asetat. Ada di dalam Coba larutan perhatikan penyangga. persamaan reaksi ini. Larutan CH3COOH akan membentuk keseimbangan antara molekul dan ionnya. Sedangkan larutan natrium asetat akan terionisasi menghasilkan ion CH3COO- dan ion Na+. Sehingga dengan adanya komponen asam lemah yaitu CH3COOH dengan basa konjugasi dari asam lemah yaitu ion CH3COO, maka campuran ini akan membentuk sistem penyangga. Larutan penyangga asam. Ditinjau dari komposisi zat penyusunnya, terdapat dua sistem larutan penyangga, Ada dua sistem ya. yaitu sistem penyangga asam dan sistem penyangga basa. Sistem penyangga asam mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya, sedangkan sistem penyangga basa mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Adapun contoh dari penyangga asam, misalnya campuran CH3COOH dan CH3COONA atau campuran antara HCN dan NaCN. Sedangkan untuk contoh dari penyangga basa yaitu campuran antara NH4OH dan NH4CN. Nah, Teman-teman tahu nggak? berdasarkan video ini, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas. Baiklah, Bu, saya ingin bertanya, apakah ada pasangan zat yang ketika direaksikan dia tidak dapat membentuk larutan penyangga? Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari teman kalian. Nah, kira-kira ada yang ingin menjawab tidak? Pertanyaan dari saudari Mas. Kayaknya sama, Bu, masih bingung juga. Masih bingung juga ya. Nah, sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi berdasarkan video tadi nih, kita sudah tahu apa itu larutan penyangga ini menjadi dua, ya kan? Larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dan juga basa konjugasi. Sedangkan larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan juga asam konjugasi. Terus juga larutan penyangga ini bisa juga dibuat dari asam lemah dan basa lemah, asam lemah dan basa kuat dan juga basa lemah dan asam kuat. Sehingga larutan konjugasi larutan penyangga ini tidak bisa dibuat dari dua macam larutan, yaitu asam kuat dengan asam kuat dan juga larutan dengan asam lemah dan basa lemah. Nah, kedua larutan ini tidak bisa, kedua campuran ini tidak bisa bereaksi membentuk larutan penyangga. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video percobaan karena kita tidak bisa melakukan percobaan di labor. Jadi kita akan menganalisis video percobaan dan setelah kita selesai menganalisis video percobaan, Ibu akan membagikan LKPD dan juga Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok 1 dan kelompok 2 yang akan Ibu bagikan LKPD-nya nanti. Baiklah, kita simak terlebih dahulu ya video percobaannya. Iya, Bu. Silakan dipahami dan dianalisis. Baik, Bu. Tahap pertama kita timbang natrium asetat dihidrat sebanyak 0,2 gram. Tahap kedua kita ambil asam asetat pekat sebanyak 1,4 ml. Selanjutnya kita encerkan dengan menambahkan aquades. Untuk mengencerkan asam asetat pekat, tambahkan aquades terlebih dahulu ke dalam tabung ukur. Kemudian masukkan asam asetat pekat, lalu tambahkan aquades sampai kandar. Setelah itu, kocok larutan tersebut hingga homogen. Tahap ketiga, tuangkan 0,2 gram natrium asetat dihidrat di dalam gelas beker. Kemudian, larutkan menggunakan larutan asam asetat 0,1 mol. Aduk sampai zat terlarut dengan sempurna. Setelah itu, pindahkan larutan ke dalam tabung ukur 100 ml, lalu tambahkan larutan asam asetat 0,1 mol hingga panas.
Rujuk larutan tersebut hingga homogene. Terakhir, tuang larutan tersebut ke dalam gelas beker, kemudian cat pH-nya. Nah, kalian lagi pH yang dihasilkan berapa? Baiklah, sudah semua kan ya tadi? Sudah paham semua kan videonya? Sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan analisis video yang telah kalian lakukan. Baik, Ibu. Dan Ibu beri waktu selama 10 menit cukup kan? Cukup, Bu. Untuk mengerjakan LKPD-nya. Iya, Bu. Oke, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Baiklah, apakah sudah selesai KPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah. Nah, karena sudah selesai LKPD-nya, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira ada yang mau maju duluan? Silakan angkat Saya, tangan. Bu. Wah, semangat sekali ya sepertinya. Jadi silakan siapa? Imas terlebih dahulu saja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rizky Sanida, saya perwakilan dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan membacakan hasil analisis video kelompok kami. Baiklah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yaitu pembuatan larutan bahor dilakukan dengan mencampurkan sejumlah larutan basa lemah dengan larutan asam konjugasinya dan mencampurkan sejumlah larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Perubahan pH pada larutan penyangga terjadi dengan perubahan kecil yang signifikan karena sifatnya yang mempertahankan nilai pH saat ditambahkan sedikit asam atau basa. Penentuan kapasitas bahor dilakukan untuk menunjukkan kekuatan larutan dalam mempertahankan pH. Dalam menentukan pH larutan bahor ini sebaiknya mempraktikkan berhati-hati dalam mengukur volume sebuah larutan. Dan larutan tidak boleh bercampur dengan larutan lain karena dapat mempengaruhi nilai pH. Baiklah, sekian dari hasil analisis video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus dulu kepada temannya. Nah, baiklah, di sini kan tadi kita sudah mengamati video, terus juga sudah mengamati gambar, analisis juga kan, terus juga sudah melakukan percobaan mengisi LKPD. Nah, di sini sekarang ada yang tahu nggak selama proses pembelajaran tadi apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Izin, Bu. Ya, silakan Mas. Baiklah, Bu. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil adalah larutan penyangga adalah larutan untuk mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Dan implementasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti dalam produk sampo, Bu. Nah, benar sekali. Jadi berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH baik itu asam maupun basa. Terus juga dari implementasinya sudah kita lihat yaitu pada produk shampoo. Terus juga larutan penyangga ini dapat dibuat dengan dua cara, yaitu tadi larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu tadi terbuat dari asam lemah dan juga Basa basa konjugasinya. Iya, benar sekali. Terus yang kedua itu adalah Penyangga asam. asam, larutan asam dan basa konjugasinya tadi pertama kan. Terus yang kedua larutan basa lemah dan Dengan asam asam konjugasinya. Nah, benar, ini ada dua larutan tersebut, asam lemah, basa konjugasinya
Iya. Bahasa lemah dan garamnya, Bu. Bahasa lemah dan garamnya, mari kita lihat. Ya. Kami dari ya. Ya, jadi larutan penyangga itu dapat dibuat dengan mencampurkan yang pertama asam lemah dengan basa kuat, tetapi asam lemahnya itu bersisa. Terus juga yang kedua asam lemah dengan basa konjugasi yang berasal dari garamnya. Yang ketiga basa lemah dengan asam kuat, tetapi basa lemah sisa atau berlebih. Dan juga yang keempat basa lemah dengan asam konjugasi yang berasal dari garamnya. Nah, tadi kan sudah juga kita mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk merefleksi ya, bagaimanakah penampilan Ibu pada hari ini? Gimana? Keren, Bu. Keren, bagus, Bu. Bagus, Bu. Jadi apakah kalian paham terhadap penjelasan yang Ibu berikan? Paham. Pembelajarannya bagaimana? Seru, Bu. Pakai game. Seru, Bu. Menarik banget, Bu. Nah, baiklah, kita sudah selesai tadi ya pembelajaran mengenai materi dari larutan penyangga. Jadi sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa